Hai, kembali lagi bersama saya, Agung Raditya, di Belajar Alkitab. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar topik tentang Injil atau kabar baik. Mari kita mulai. Keseluruhan Alkitab adalah Injil itu sendiri, karena Alkitab sedang memberitakan kabar baik kepada Anda dan saya, kepada kita umat-umat kepunyaan Allah. Ketika kita membaca Alkitab, di luar konteks kabar baik ini, kita sulit untuk bisa mengerti. Ketika kita membaca Alkitab dan kita tidak menemukan pribadi Allah itu sendiri di dalam Alkitab, sulit bagi kita untuk bisa mengertinya, apalagi mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Mungkin selama ini Anda membaca Alkitab hanya sampai di titik peraturan-peraturan dan hanya sampai di titik mencari bagian-bagian Alkitab yang dapat menyenangkan hati Anda, atau mencari bagian-bagian Alkitab yang dapat menghibur Anda, memberikan kekuatan kepada Anda di saat-saat masa sulit. Itu tidak masalah. Tapi tahukah Anda bahwa Alkitab memberikan suatu pesan yang lebih jauh, lebih dalam, lebih indah dari hanya sekedar penghiburan di masa-masa sulit. Ada jenis penghiburan yang benar-benar berbeda ketika Anda menemukan Kristus di setiap teks Alkitab. Ketika Anda menemukan Injil di setiap teks Alkitab. Tapi sebelum Anda benar-benar menemukan Injil, ada satu fakta yang perlu Anda temukan, yang perlu Anda renungkan. Fakta tentang kabar buruk yang mendahului kabar baik Injil. Kabar baik atau Injil. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kita dapat melihat Injil di sana. Karena kata ketiga yang disebutkan itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya Allah menciptakan. Ya, jadi kata kedua, bukan kata ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa Alkitab memberitakan kepada kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya sekarang adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang merancang segala sesuatunya. Apa yang ada dalam dunia ini. Jadi, ini kabar baik. Bahwa Allah yang sekarang kita sembah, Allah yang saya beritakan sekarang, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Namun kabar buruknya di mana? Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memerintahkan manusia untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Namun kita tahu ceritanya, pada akhirnya Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu mengapa buah ini dapat mempengaruhi sejarah umat manusia sampai hari ini? Saya menemukan beberapa hal yang menjadi kabar yang sangat-sangat buruk di sini. Kabar yang sangat-sangat menyedihkan. Kabar yang sangat-sangat menakutkan. Kabar yang membuat hari ini dunia benar-benar kacau dan dunia terus berjalan dalam perjalanan untuk tidak semakin baik-baik saja, tapi semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin buruk. Karena pemberontakan manusia itu sendiri, karena dosa, karena buah pengetahuan yang baik dan jahat memberikan kemampuan kepada manusia untuk mendefinisikan kebaikan dan kebenaran menurut akal pikiran. Saya ulangi, buah pengetahuan yang baik dan jahat menjadi kabar buruk ketika dimakan oleh Adam dan Hawa, karena buah itu memberikan pengetahuan kepada mereka untuk mendefinisikan apa yang baik dan apa yang buruk untuk mereka. Dan ini adalah pemberontakan terhadap Allah. Anda dapat melihatnya setelah Adam dan Hawa ditemui oleh Allah ketika Allah datang kepada mereka. Dari mana engkau tahu bahwa engkau telanjang?
Allah bertanya kepada Adam. Adam menjawab dengan sangat lugas, Allah, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itulah yang memberikan buah itu kepadaku. Jika Anda merenungkan kata-kata ini, bukan Hawa yang sedang Adam salahkan, tapi Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Adam ingin mengatakan kepada Allah, Allah, jika perempuan ini tidak engkau tempatkan di sisiku, mungkin aku tidak akan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Di sini kita dapat melihat bahwa manusia untuk pertama kalinya mendefinisikan hal yang paling buruk dalam dirinya ketika ada perempuan di sisinya. Ketika Allah menciptakan perempuan. Dan hal yang baik, dia ingin bahwa lebih baik perempuan ini tidak usah diciptakan, sehingga sekarang aku melihat diriku telanjang. Selanjutnya Hawa menyalahkan si ular. Kita dapat melihatnya di sana. Ini adalah kabar buruk, saudaraku. Kita semua di dalam dunia ini memiliki standar kebenaran kita masing-masing. Kita semua hidup dalam budaya di mana kita diberikan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan budaya tersebut. Kita semua begitu gampang menyalahkan orang lain karena kita merasa bahwa ini tidak benar. Seringkali juga ketika kita masuk dalam penderitaan kehidupan atau hal-hal yang menyakitkan atau ditinggalkan orang yang kita kasihi, kita akan mempertanyakan, ini salah. Mengapa Tuhan mengerjakan hal ini? Ini tidak benar. Lebih baik Tuhan mengerjakan A, B, C, D, sebaik yang terjadi adalah A, B, C, D, bukan E, F, G. Kita ingin mengatur dunia ini. Inilah pemberontakan terhadap Allah. Ketidaktaatan terhadap Allah. Yang kedua, kita mundur sedikit ke belakang ketika Hawa digoda oleh ular. Dan saya berasumsi bahwa, dan beberapa teolog juga berasumsi bahwa ketika Hawa digoda oleh ular, Adam ada di sana dan dia hanya berdiam diri. Dan godaan utama ular kepada Hawa ketika dia menawarkan buah pengetahuan yang baik dan jahat adalah Hawa diberikan janji bahwa dia akan menjadi seperti Allah ketika ia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Saudaraku, ini adalah kebohongan terbesar yang ular berikan kepada Hawa. Jika kita kembali ke beberapa pasal pertama ada pasal kedua, kita akan menemukan fakta di sana bahwa kita sudah diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita serupa dengan Allah. Tapi ular memberikan suatu argumen bahwa ketika engkau memakan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau tahu semua hal yang ada dalam dunia ini. Engkau tahu hal yang baik dan jahat. Dengan kata lain, Adam dan Hawa ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka ingin hidup melampaui Allah. Mereka ingin benar-benar ingin sama seperti Allah dan berkuasa seperti Allah. Mereka tidak mengerti bahwa mereka adalah ciptaan. Dan setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka terpisah dari Allah. Mereka mati. Bahwa dikatakan Allah di sana bahwa ketika engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, engkau akan mati. Kematian di sana adalah keterpisahan dari Allah, keterpisahan ciptaan dari pencipta. Manusia dibuang dari Taman Eden, dan di sana ada dua pohon, yaitu pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat dan buah pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini Allah sembunyikan dan dijaga oleh malaikat yang dipagari oleh pedang yang menyala-nyala. Kita melihat kabar yang sangat buruk di sini. Ini adalah awal mulanya sejarah manusia menjadi sangat buruk. Ini awalnya perusakan alam yang terjadi sampai hari ini. Ini awalnya dapat terjadinya pembantaian demi pembantaian selama sejarah umat manusia. Ini awal mula terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ini awal terjadinya bagaimana manusia lain menjual manusia lain untuk keuntungan dari manusia ini.
Ini awal terjadinya manusia membenci manusia, dan manusia mencari keuntungan dari manusia lainnya. Terjadinya penjajahan, terjadinya pembantaian, dan semua hal yang mengerikan lainnya. Jika kita membaca benar-benar Alkitab dari Kejadian, Keluaran, dan sampai seterusnya, tidak ada hal baik yang terjadi di sana yang dapat memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Jika kita memusatkan diri pada sejarah yang ada dalam Alkitab dan melihat orang-orang di dalam Alkitab. Tapi puji Tuhan, kabar baik juga dimulai pada Injil, pada kitab Kejadian. Injil dimulai di kitab Kejadian. Saudaraku, mari kita kembali ke Kejadian pasal 3. Setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, siapa yang datang kepada mereka? Apakah mereka datang kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah? Apakah mereka datang kepada Allah dan menyatakan bahwa diri mereka bersalah? Tentu tidak. Kita lihat ceritanya di sana. Allah berjalan di taman itu dan memanggil mereka. Mereka bersembunyi sambil menyelimuti ketelanjangan mereka dengan daun ara dan memanggil mereka. Ini adalah Injil untuk pertama kalinya dinyatakan dengan sangat nyata. Ini adalah kabar baik yang sangat-sangat indah, di mana pencipta mendatangi ciptaan untuk menyelamatkan mereka dari perbuatan mereka yang salah. Manusia tidak pernah ditinggalkan. Manusia tidak pernah dibiarkan sendiri dalam keterasingan, dalam rasa malu, dalam keberdosaan yang begitu mengerikan. Justru Allah datang kepada mereka dan memanggil mereka untuk kembali kepadanya. Dan sebelum Adam dan Hawa diusir, di sanalah ada darah pertama ditumpahkan untuk Adam dan Hawa untuk menyelamatkan mereka dari rasa malu mereka. Ketika Allah mengambil binatang untuk diambil kulitnya menjadi pakaian Adam dan Hawa, darah pertama tercurah di sana dan mereka ditebus. Rasa malu mereka ditutupi oleh Allah itu sendiri. Dan usaha manusia untuk menutupi rasa malu mereka hanya memberikan rasa sakit kepada mereka, dan itu tidak akan benar-benar bisa menutupi rasa malu mereka. Saudaraku, Anda tahu daun ara? Coba Anda lihat daun ara, itu ada bulu-bulu kecil-kecil di sana, dan itu saya tidak bisa bayangkan bagaimana rasa gatal yang Adam dan Hawa rasakan ketika mereka membalut rasa malu mereka dengan daun ara dan menutupinya. Ya, itulah usaha kita manusia. Dan Anda dapat melihat itu. Injil ada di sana. Kabar baik ada di permulaan kitab pertama kita. Itu kitab Kejadian. Dan selanjutnya Allah sendiri yang mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa anak perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Kristus diberitakan di sana bahwa Kristus adalah keturunan dari seorang wanita dan bukan keturunan dari seorang laki-laki yang akan bersetubuh dengan wanita. Ini adalah nubuatan pertama kali tentang kelahiran Kristus. Ini adalah Injil yang begitu indah untuk dapat kita nikmati dalam kitab Kejadian. Inilah Injil. Injil adalah tentang bagaimana Allah datang kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi saudaraku, sebelum Anda melihat Injil ini lebih jelas lagi, pada saat yang sama, Injil adalah panggilan pertobatan bagi kita semua untuk mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Allah. Kita datang kepada Allah bukan dengan keputusan kita atau kekuatan kita, bahwa aku datang kepada Allah, ini aku Tuhan, ambil aku. Tidak, tapi kita datang kepada Allah dengan keputusasaan yang sejati dan mengakui semua dosa kita, bahwa kita tidak bisa terus hidup di dalam dosa ini. Kita tidak bisa hidup terus dalam keputusasaan dan meminta Allah mengampuni kita. Itulah Injil. Dan ketika kita bertobat dari segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Itulah Injil. Anda dapat menemukan
kebenaran ini di hampir seluruh bagian Alkitab. Ketika Allah mendidik manusia, Allah akan memanggil mereka untuk bertobat. Dan setelah memanggil untuk bertobat, Dia akan memberikan keselamatan kepada mereka, memberikan pengampunan yang sejati. Dan puncak dari Injil ini, kita dapat melihatnya pada pribadi Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dalam kemanusiaannya Dia hidup dalam kebenaran seperti yang diinginkan Allah terhadap kita. Dalam kemanusiaannya Dia tidak pernah mengerjakan satu sekecil apapun dosa yang memberontak terhadap Allah. Karena Dia adalah benar, Dia adalah kudus, Dia adalah Allah, dan Dia tidak bisa disentuh oleh dosa. Tapi pada saat yang sama, Yesus disalibkan di antara orang berdosa, dan Dia dipandang oleh manusia, oleh kita sebagai orang yang sangat-sangat berdosa, karena semua dosa kita ditimpakan kepada Dia ketika Dia ada di atas kayu salib. Semua kutuk, semua hukuman Yesus menerimanya bagi kita. Mengapa Dia layak menerimanya? Karena Dia tidak berdosa sama sekali. Jika oleh satu orang, yaitu Adam, semua orang telah berdosa, maka begitu adil oleh satu orang saja, maka manusia dapat diselamatkan. Jika kita melihat Adam pertama gagal di Taman Eden, Adam kedua memiliki keberhasilan yang sejati ketika di Taman Getsemani dia berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, jika bisa, cawan ini lalu daripadaku, biarlah lalu. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Wow, itu saudaraku. Ini adalah kabar baik Injil. Ada penebus kita, ada pribadi yang datang kepada manusia, masuk dalam sejarah umat manusia, menjadi sama seperti manusia, dan mengambil semua dosa kita. Jadi, datanglah kepada Kristus. Akuilah semua dosa-dosa kita di hadapannya. Akuilah dosa-dosa Anda. Bertobatlah. Dia akan menerima Anda. Dia tidak menerima kita ketika kita sedang merasa lagi baik-baik saja. Dia tidak menerima kita ketika kita merasa bahwa saya berhasil dalam pelayanan, hidup saya sukses, semakin baik. Tidak. Yesus menerima kita pada titik terendah, dan biarlah hidup Anda sekarang merasa bahwa Anda tidak mampu apa-apa kecuali Anda datang kepada Kristus. Saya akan membacakan beberapa ayat Alkitab untuk membawa kita merenungkan Injil ini lagi, lebih dalam lagi. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2, saya akan membacakannya untuk Anda. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini Injil kabar baik, saudaraku. Yesus adalah pengantara yang sejati untuk menebus dosa manusia. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita dapat datang kepada Dia dan bertobat, dan kita akan diampuni. Bukan berarti saya membawa Anda untuk mengatakan kepada Anda bahwa marilah kita berdosa dan terus berdosa. Tidak, teman-teman. Kita perlu belajar untuk mematikan dosa. Dan ketika kita bertobat bukan karena kita takut masuk neraka, atau karena kita merasa bahwa wah, saya merasa tidak nyaman karena dosa ini, saya menyesal. Tapi ketika Anda berdosa, Anda memiliki kesadaran bahwa Anda sedang menyakiti hati Allah. Ada hati pribadi yang sangat mengasihi Anda yang Anda sakiti. Ada hati Allah yang sudah menebus Anda, yang membebaskan Anda dengan darah yang mahal, Anda sakiti. Ketika kita berdosa dan kita ingin bertobat,
hal utama yang harus kita pandang adalah salib Kristus. Kita perlu merenungkan Kristus yang disalibkan, yang mengalami penderitaan yang begitu rupa di atas kayu salib. Dan kita yang pantas di sana. Kita yang seharusnya ada di sana. Tapi Yesus menggantikan kita. Hal inilah yang akan mendorong kita untuk benar-benar bertobat dan ingin sekali mematikan dosa setiap hari dan menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Yesus adalah penebus seluruh dunia. Datanglah kepada Dia, mintalah ampun, dan percayalah kepada Dia. Selanjutnya, Efesus pasal 1 ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 14. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita dimateraikan atau memperoleh jaminan sehingga keselamatan tidak akan pernah bisa pergi dari kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sampai kita benar-benar datang kepada Allah dan kita dinyatakan bahwa kita adalah milik Allah seluruhnya. Roh Kuduslah jaminan kita. Roh Kudus diberikan agar kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang, tetapi menjadi orang-orang yang benar-benar dijaga oleh kasih karunia dan kita dimampukan untuk dibebaskan dari dosa. Kita dimampukan untuk tidak terus-menerus diperbudak dan melakukan apa yang dosa inginkan, apa yang daging inginkan. Jadi marilah kita bersama-sama belajar untuk mengerjakan keselamatan kita dan terus meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa-doa kita untuk mematikan semua dosa yang ada dalam diri kita. Kabar baik selanjutnya adalah ada di dalam Roma pasal 8 Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita diselamatkan agar kita masuk dalam rancangan Allah dan tidak lagi hidup dalam rancangan kita sendiri. Selanjutnya kita hidup di dalam rancangan Allah, bahwa Allah turut bekerja untuk kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan, sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan kehendak-Nya. Jadi ketika kita menjadi anak Allah, ketika kita percaya kepada Injil, Injil bekerja untuk kita, memampukan kita untuk hidup dalam rencana Allah sampai kematian itu datang. Terakhir dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari bersama-sama kita terus datang kepada Injil, kepada Kristus. Dan dengan hati yang percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sejati yang menyelamatkan kita dari dunia ini, dari dosa, dari segala hal yang jahat di dalam dunia ini. Agar hidup kita benar-benar terus dikuduskan setiap hari, disucikan setiap hari. Dan kita semakin mengenal Allah, semakin mengasihi Kristus, dan semakin mampu mengerjakan kehendak-Nya. Roh Kudus kiranya memampukan kita semua. Amin.